Halo semuanya, langsung aja ya. Di sesi penjelasan kali ini, kita bakal membedah tuntas aturan yang super penting, yaitu lalu lintas ruminansia besar untuk keperluan Idul Adha. Kita akan bedah bareng-bareng peta jalan kepatuhan untuk pergerakan sapi dan kerbau, khususnya berdasarkan SK Karantina Hewan nomor 17 tahun 2026. Jadi, kalau teman-teman di sini emang berkecimpung di urusan lalu lintas ternak atau sekedar pengen tahu gimana sih negara benar-benar ngejaga kualitas hewan kurban kita, wah, kalian ada di tempat yang pas banget. Yuk kita mulai. Oke, ini dia 6 poin utama yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari aturan khusus, periode pengawasannya kapan aja, dokumen wajib, tindakan karantina, detail surat pernyataan, sampai gimana kita wujudin kurban yang aman. Tujuannya simpel sih, biar pergerakan ternak kalian itu legal, lancar, dan pastinya 100% aman secara biologis. Masuk ke bagian pertama nih, aturan khusus Idul Adha. Kita perlu samain persepsi dulu ya, kenapa sih kita butuh aturan yang spesifik banget buat momen ini dibandingin hari-hari biasa? Coba deh kalian bayangin sebentar gimana luar biasanya skala logistik pas perayaan Idul Adha. Kita ini lagi ngomongin pergerakan ribuan atau bahkan puluhan ribu sapi dan kerbau yang nyebrang antar wilayah, antar pulau di Indonesia. Dan itu kejadiannya secara bersamaan loh. Nah, skala yang masif ini tuh jelas bahwa risiko biologis yang sama masifnya juga kalau sampai nggak diatur dengan ketat. Makanya regulasi ini ibaratnya dibikin sebagai perisai pelindung utama kita. Tujuannya benar-benar jelas, yaitu mencegah masuk, keluar, sampai tersebarnya HPHK, alias hama dan penyakit hewan karantina. Buat gampangnya, ini tuh penyakit menular hewan yang super bahaya dan bisa nyebak cepet banget, kayak api kena bensin. Jadi, aturan ini bukan cuma soal menuhin laci administrasi ya, tapi ini soal ngelindungin populasi sapi lokal kita dan pastinya ngamanin kesehatan masyarakat yang nanti bakal makan daging kurbannya. Lanjut ke bagian 2, jangka waktu pengawasan terintegrasi. Ini krusial banget buat dipahami, biar kita tahu persis kapan sih jendela waktu aturan khusus ini benar-benar mulai jalan. Nah, pengawasan terintegrasi ini bukan sistem kebut semalam yang cuma ada pas hari H aja. Ini tuh periode regulasi ketat selama 2 bulan penuh yang ngebungkus perayaan Idul Adha. Aturan mainnya udah mulai efektif 1 bulan sebelum hari raya dan bakal terus jalan sampai 1 bulan setelahnya. Jadi pastiin kalian benar-benar nandain kalender kalian ya, jangan sampai kelewat. Masuk ke bagian 3, persyaratan dokumen wajib kurban. Jujur aja, ini tuh bagian paling penting dari obrolan kita hari ini. Apa aja sih yang sebenarnya harus disiapin dan diserahin ke pihak karantina? Anggap aja ini daftar periksa mental yang sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Pertama, wajib banget ada sertifikat veteriner. Kedua, hasil uji lab yang nunjukin negatif HPHK. Ingat ya, hasil lab ini ada masa berlakunya dan nggak bisa dipakai berkali-kali. Ketiga, surat keterangan vaksin, apalagi kalau daerah asal kalian emang mewajibkan vaksin untuk penyakit tertentu. Dan yang keempat, ini nih dokumen spesialnya, surat pernyataan bermeterai atau yang biasa disebut Form 1. 4 pilar ini harus, wajib, mesti ada sebelum sapi atau kerbau kalian mulai gerak. Dan buat yang mungkin mikir bisa ngakalin sistemnya, wah jangan salah, Badan Karantina Indonesia udah punya pemindaian kode QR yang terintegrasi. Petugas di pintu pengeluaran bakal ngecek dan memverifikasi keaslian serta kelengkapan semua dokumen kalian, baik itu yang fisik maupun elektronik, dengan super ketat sebelum mereka ngeluarin izin muat. Jadi pastiin aja semuanya asli dan valid ya, nggak usah main-main deh urusan ini. Kita pindah ke bagian 4, tindakan karantina dan pengamatan. Kita bakal lihat gimana urusan kertas tadi nyambung ke proses fisik di lapangan pas dokumennya udah di ACC. Oke, jadi pas urusan administrasi beres, giliran hewannya yang dicek fisik. Step pertama bakal ada pemeriksaan kesehatan klinis di tempat pengeluaran. Terus yang kedua, dan ini nggak kalah penting, ada proses pengasingan dan pengamatan. Minimal durasinya itu 2 hari di instalasi karantina hewan atau tempat lain yang ditunjuk. Kenapa harus nunggu 2 hari? Ya, ini buat mastiin nggak ada gejala penyakit aneh-aneh yang tiba-tiba muncul sebelum mereka ngelewatin perjalanan panjang. Nah, kalau abis diobservasi, hewan kalian ternyata sehat walafiat, baru deh masuk ke step 3, pembebasan. Artinya, ternak udah bener-bener siap diberangkatin. Bagian 5 nih, surat pernyataan pemilik hewan. Kita perlu ngebahas lebih dalam soal dokumen nomor 4 di daftar periksa kita tadi, si Form 1. Coba kita bedah janji hukum yang tertulis jelas di dokumen itu. Bunyinya kurang lebih gini. Pengeluaran atau lalu lintas ruminansia besar dilakukan khusus untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha.
Kelihatannya sederhana kan? Tapi ini bukan sekedar formalitas loh. Sebagai pemilik, kalian itu ngiket diri secara hukum bahwa pergerakan hewannya ini benar-benar eksklusif buat tujuan Idul Adha aja. Bukan buat misalnya tujuan komersial penggemukan jangka panjang di kota tujuan. Beda cerita itu. Jadi intinya gini, pas kalian tanda tangan di atas meterai di formulir itu, kalian secara sadar ngambil tanggung jawab penuh atas akurasi data kesehatan ternak kalian. Kalian kayak lagi ngasih jaminan mutlak kalau apa yang tertulis di kertas itu, ya emang sesuai sama kondisi prima si sapi atau kerbau di dunia nyata. Akhirnya kita nyampe di bagian ke-6, wujudkan kurban aman bersama. Mari kita tarik mundur sedikit dan lihat kenapa kepatuhan kalian sama SK 17 tahun 2026 ini benar-benar krusial buat gambaran besarnya. Pengawasan terintegrasi ini tuh nggak boleh cuma dipandang sebagai birokrasi ribet yang nyusahin, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah sistem terpadu yang dijalanin sama pejabat karantina di seluruh pintu masuk dan keluar negara kita. Ibaratnya, ini tuh upaya nasional kita bareng-bareng buat mastiin satu hal, supaya lalu lintas yang lagi tinggi-tingginya pas Idul Adha itu nggak malah jadi jalan tol buat wabah penyakit. Ini murni tentang perlindungan kolektif kita. Nah, setelah ngebahas panduan pergerakan ruminansia besar ini, pertanyaan pamungkasnya ada di kalian. Gimana? Udah siap belum untuk nyiapin semua dokumennya dengan teliti, ikutin prosedur karantinanya, dan ambil peran aktif kalian? Ingat ya, kepatuhan kalian bukan cuma nentuin bisnis kalian lancar atau enggak, tapi lebih dari itu, ini demi mewujudkan ibadah kurban yang aman, sehat, dan bawa berkah buat masyarakat luas. Jadi, apa langkah nyata pertama yang bakal kalian ambil setelah dengerin penjelasan ini?